Kembali lagi di PB Ina, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Bersama gue, Kuncen PB Ina nih. Hari ini gue ditemenin sama bro and sis gue. Ada Debbie Susanto dan Agrai Pina. Yo yo yo. Apa kabar Deb? Aman ya? Aman, sehat terus. Grai, lu dari mana aja? Akhirnya gue balik lagi nih ke studio. Wah, bersama pandit-pandit andalan kita nih. Asik. Gila lu, udah berapa episode lu nggak ada di sini ya? Kemarin gue habis dari Manokwari, Papua. Ada kucing klinik di sana. Terus ada pertandingan bareng Mas Tommy Sugiarto di Sukabumi. Bang Toms. Bang Toms, terus sama ada pertandingan di Pontianak. Ya hampir Set, 3 panas minggu tuh. lah. Panas tuh Pontianak. Panas, Jadi 0 Bang Toyib derajat. ya, Bang Toyib. Ya, Oke. kembali lagi. Minggu lalu kita ada 2 turnamen, French Open 750 sama World Junior Champion. Nah, French Open dulu aja kita bahas nih. Menurut lo nih Gray, yang udah lama nggak ngobrol-ngobrol di sini. Tapi gue ngikutin. Pandangan lo gimana setelah kita gagal total, Gagal nggak ada sih. gelar, semifinal 1, udah unggul, kalah. Aduh. Gimana menurut lo? Ya overall sih dari semuanya kayaknya faktor kecapean sih kan, stamina. Karena dari Denmark terus langsung ke French. Prancis. Terus itu kan berapa tuh, hampir 6 orang apa ya, dari tunggal putra, Tunggal putri. itu tunggal putri, ganda putra, hampir dari babak awal semua tuh. Ya. Mainnya rame gitu maksudnya. Rame semua, terus kayaknya dari emang faktor abis kali ya, stamina kali. Kalau menurut gua ya. Tapi kan emang biasanya kan 2 turnamen yang biasa aja kan. 2 kadang 3 turnamen malahan ya. 2 3 kan emang Tapi hasilnya yang si Fajri aja kalahnya sama yang babak kedua Inggris kan, Inggris juga dia menang sama Inggris tuh, Inggris menang. Shane Tapi Fanny. kan yang di Denmark yang babak pertama si Inggrisnya kalah dari babak awal juga. Mungkin kan stamina dia lebih oke lah, bisa nyimpen. Kalau menurut lo Dep, gimana Dep? Ya kalau mau ngomongin gitu susah ya. Nanti pada bilang ya udah gue di Denmark kalah aja, ngambilnya di Prancis gitu kan. Ya berarti kita balik lagi, berarti memang ke fisik masing-masing anaknya nggak sih ya? Iya. Masing-masing atletnya juga persiapannya kayak gimana gitu. Ya kalau menurut gua udah dikirim ya udah harus apa ya? Siap. Iya, ada konsekuensinya gitu. Lu dikirim ya lu harus siap. Lu udah persiapan sebegitu panjang, kita nggak bisa bilang oh gua kalah di fisik, nggak bisa sih. Oke, kita ngomong sektor by sektor. Oke. Pertama ganda putra dulu ya. Menurut lo gimana ganda putra? Fajar Rian habis juara, Kevin Sinyo habis final. Kita puji-puji minggu lalu. Mainnya kayak sebagus itu. Tahu-tahu Fajar Rian kalah sama Shane Fandy, Ben Lane. Itu sayang Sama banget tuh pada Sinyo kalah sama Yang Pohan. Iya, sama Taipei. Terus Asan juga kalah sama Taiwan. Taipei juga. Lee Junhui itu. Bagas Fikri quarter oke, tapi masih belum impress. Kalah sama siapa ya? Bagas Fikri yang Pohan juga. yang Pohan juga sama. Yang Pohan Iya. juga Taipei, kabar Taipei. gitu. Iya, semua sama dia. Ya menurut gua ya kembali lagi yang tadi gua bilang di awal ya, kayaknya emang dari yang gua lihat sih dari segi stamina sama kemauan buat motivasinya tuh kayaknya Fight-nya kurang greget gitu loh. On fire-nya kayaknya, apinya tuh kalau udah mungkin udah juara agak lengah kali. Oh, gua udah juara nih. Ah, santai lah. Mungkin ya, ini perspektif gua mungkin. Cuman seharusnya kalau udah sekali juara harusnya lebih pede lagi dong. Wah, gua Iya. bisa juara nih. Gua habis juara, gua pede lah mau main apa juga. Di atas kertas kan gua habis juara. Tapi kan kenyataannya akhirnya malah pada tumbang. Apalagi lawan Shane Fandy unggul jauh, ketinggalan dikejar kalah. Beban nggak sih itu? Sekelas Fajar Rian harusnya enggak lah. Dia kan udah di level kayak gitu, harusnya dia bisa Kalau ngatasin lah Kalau menurut setahu gue sih setiap pemain ya mau gimana pun pasti tetap ada beban. Pasti ada mental, itu pasti semua tetap kerasa lah. Tapi unggul jauh loh, saya kedua Nah, 14-6. kalau udah unggul jauh nih kayaknya harusnya udah pede apa over kepedean juga bisa juga. Kalau menurut gue sih over sih. Jadi lengah dong jadi dia. lengah, terus set ketiga jadi Udah. panik, jadi Makin- susah, makin sananya tertekan jadi kan, makin jadi tertekan. berkembang kan. Lo Dep gimana? Lihat Gua apa ini? sektor ganda putra nih. Ya sama sih, disayangkan lah, maksudnya kita berharap kan bisa konsisten ya. Iya. Terus kita kemarin lihat penampilan bisa all final, Minium juga udah balik, terus tiba-tiba memang hasilnya kurang baik lah di Iya. Prancis. First round. Iya. Jarang-jarang kan? Sangat apa ya? Kaget. Terus juga Fajarnya bisa kalah sama pasangan Inggris Inggris. juga kaget lagi gitu ya. Sangat disayangkan. Kalau menurut Kagetnya gua sih, gimana? ayam nggak? Ayam gitu enggak? Kalau menurut gue Nggak, ayam. yang Inggris gara-gara yang dia kan di Denmark kalah babak pertama. Ya, jadi dia istirahat dulu tuh. Nah, istirahat dulu, Recovery. Nah, nanti nih sekarang nih Prancis ini semoga pada kalah babak awal nih, awal-awal nih, semoga nanti di Jerman ini
harus bisa lebih menampilkan harus gitu. Greget gitu. Fire-nya harus udah ayo bisa gitu. Oke. Karena kan udah istirahat, udah kalah pertama. Oke, kan masih ada abis itu ganda campuran dulu. Sektor Debi, asik. Ganda campuran. Gimana? Jaka nih? Bella, Rinov, Mentari, Rehan, Lisa. Jaka Bella babak pertama oke, babak kedua kalah. Ya, kalau bisa dilihat dari ganda campuran memang ya kita harus akuin nggak konsisten ya, nggak konsisten. Anak muda. Jauh. Angin-anginan. Ya kalau sebenarnya kalau kita bilang muda banget juga nggak muda loh. Karena kan kalau kita lihat dari negara lain dengan usia semereka itu Iya. cukup stabil gitu. Lagi Jadi- partnernya Wang Dongping baru musim muda tuh. Iya, itu baru naik dari junior kan, udah final dia kemarin. Maksudnya kalau kita bilang, oh pemain muda nggak bisa kita cap mereka selalu pemain muda gitu, karena kesempatan mereka banyak banget gitu. Memang hasil kemarin kurang baik, tapi ada angin seger lah dari Rehan sama Lisa kan, Iya. mungkin karena Rehan baik gitu kali ya. Ada angin seger lah gitu, dia bisa nembus semifinal. 750 ya pertama. 750 pertama bisa nembus semifinal. Bisa gue bilang juga penampilan dari babak awal sampai semifinal itu baik. Sampai set kedua ya. Sampai set kedua ini masih bagus banget lah, masih megang banget. Tapi 13-7. 13 Tapi iya, Rehan, kan gua bilang masih baik. Rehan Lisa ketolong sama drawing. Yuta mundur kok. Iya, itu Iya, ada itu faktor- namanya faktor luck lah ada itu. faktor luck lah. Iya. Kita juga perlu kan kalau kita bagus tapi kita lucknya Nggak juga ada luck, iya. busuk ya hancur juga gitu. Tapi emang bagus waktu main lawan Prancis. Jackwell itu, iya. Delro itu bagus banget mainnya. Iya, itu bagus banget. Waktu Nah. lawan Malaysia juga kan? Atau lawan Malaysia juga bagus lawan Go Sun Hwa kan. Nah, pas yang lawan Selena Pick, Robin itu saya pertama perfect. Iya, bagus No banget ya. miss, keren. Menguasai banget ya. Menguasai. banget. Unggul lah dia set kedua 13-7. Wih, Omke masuk final nih. Ganteng kan? 13-7, 3 shotnya Lisa net di sebelah kanan. Iya. Gue inget banget tuh. Di tempat yang sama Di ya. tempat yang sama, mati total, Out. out 3 kali. Iya. Setelah itu, des! Kemana aja mati terus gitu kan. Ini seru banget dibahas. Ini gua pengen nungguin nih. 21-13, Iya. 13-7 Dari bos. unggul 13-7. 7. Gamenya 21-13. Soalnya di interval juga Coach Nova juga ngomong, ya lu panik aja gara-gara 3 shot lu mati di depan, terus langsung 21-13. Kayaknya buyar gitu. Kayak buyar gitu. Ya kenapa nggak break sih? Ya jungkir-jungkir balik kayak di itu biar dipel kayak. 14 poin loh. Iya. Apa kayak lu joget-joget dulu kayak TikTok Pargoy kayak. gimana sih? Pargoy ngapain dulu kayak pokoknya. Ya pura-pura sakit kayak gua gitu kan. Bisa. Oh, emang lu pura-pura? Wah, gua ini nih merasa terhianati nih kalau dia pura-pura. Ini udah lu pada juara aja ribut tuh, gue yang nggak juara nih masih aja ngomongin PBI turnamen. Anjir udah. Nih balik lagi nih ke si Oke. Rehan yang baik yang nggak terlalu baik ya. Iya, iya. 14 Baik 13 sampai 13 tuh masih baik. 13-7 hilang 14 poin. Iya. Yes. Langsung set. Aduh. Iya, iya. Jadi kalau pas nonton juga Gregetan. greget mah udah pasti. Setengah teriak juga iya gitu. Maksudnya ya benar kenapa nggak cerdik sedikit. Memang mungkin ada kendala di bahu. Kita berapa kali lihat kan si Lisa minta Iya. semprot bahu. Mungkin ada sakit gitu. Tapi ya itu harus pinter-pinteran ya ganti shuttlecock dulu kek. 1 poin ya seenggaknya Iya. 13-7 kalahnya udah 14 lah 1 Iya, poin gitu. dapat 1 poin. Ini sama sekali nggak dapat. Aduh. Wah ini gue dicecer habis. Padahal bukan gue yang main nih. Tapi kan berpengalaman di mix. Jadi Iya, gimana Ya, nih? tapi menurut lu gimana Iya, kalau menurut- keadaan kayak gitu? Cerdiknya tuh ya ngapain dia gak tuker bola Ya kayak. harus pinter gitu. Dia misalnya apalagi si Rehan tahu nih si Lisa ada masalah sama bahu. Ya dia harus rubah dong gaya permainan, nggak bisa Setuju. monoton sama kayak gitu. Kedua, ya Ngulur minta break waktu dulu. kek, ngulur waktu. Buang kayak keringet-keringet gitu, minta Iya. lap gitu kan bisa. Ya paling kasih peringatan prit gitu dikit, Iya. cuman kan paling nggak bisa poin gitu. Jadi ya menurut gua dengan mereka kehilangan poinnya tapi terus aja gitu-gitu gitu. Jadi Itu kayak bisa orang dibilang ngeblank nggak sih? kurang pengalaman nggak sih? Bisa Harusnya juga sih kurang Bisa. pengalaman tapi Kayaknya karena pengalamannya kurang. Ya kan Terlalu ini- panik kali ya. 750 pertama Pressure, Iya, kan. pertama. pressure-nya, iya. Mereka juga mungkin mereka set pertama main bagus banget, set kedua masih baik banget tapi poin 13. Overconfident bisa juga. Ya overconfident mungkin, begitu nggak sesuai harapan, udah ngeblank. Tapi menurut gua kan sayang banget. Semifinal ketemunya Belanda cuy. Iya. Company. Masa kita dijajah juga gila. 13-7 Iya gila itu gitu. sih, luar Maksudnya biasa. sayang banget. Kesempatannya itu gede banget. Iya. Untuk final tuh terbuka lebar sebenarnya. Iya. Kalau udah abis kalah set ketiga udah nggak bisa, sananya udah pede banget, sininya udah drop, udah nggak Ya bisa. udah. Oke lah. Udah. Tapi kan Mixed sekarang double. dia lagi main Di di Jerman. Iya, Jerman. menang tadi, Tadi menang. menang. Nanti kita bahas Jerman. Oke. Abis ini kita tunggal dulu deh.
Ginting kalah lagi first round sama Samir Verma. Papa Vito Apa Vito? kalah sama Kodai ya. Padahal udah ngalahin Zeja, Lijija. Wah, itu Kodai udah oke Naroka, banget tuh. Chico kalah lagi first round. Jojo oke, tapi cedera. Cedera. Menurut lo Jojo sampai quarter lagi? Jojo di kartu kuning nih. Itu iya wasitnya. Ya tapi kan banyak yang kayak gitu sebenarnya. Tapi kan kasihan lagi kesakitan, prit gitu. Wasitnya nggak ada belajar PPKN apa ya pas lagi di Nggak ada Tapi toleransi. kalian pernah nonton waktu Ginting Asian Games juga dapat kartu kuning kan waktu dia lagi kram. Mainnya di Jakarta padahal. mungkin karena terlalu nge-delay. Mungkin pasti Iya, wasit iya. bilangnya kan nge-delay permainan. Ngulur waktu gitu. Tapi harusnya kan orang lagi sakit kok. Kenapa? Ya mungkin juga wasit mikirnya dia delay kan banyak juga yang tricky. Pura-pura gitu Pura-pura ya. gitu kan Tapi banyak juga. apa bisa juga wasitnya like and dislike? Gara-gara dia nggak suka apa? Bisa juga. wasitnya? Bisa Bisa juga juga. sih. Bisa juga. Wasitnya emang over pengen, gue pengen tampil nih, pengen gaya-gayaan ngeluar kartu kuning biar gue disorot kamera. Oh, biar keren. Oh, Iya, biar keren. gitu. Gue pengen disorot kamera, kartu kuning bisa juga. Ya mungkin secara peraturan dia nggak bisa delay, mungkin harus ngomong dulu atau gimana. Tapi mungkin dia langsung ke pinggir, langsung jatuh gitu mungkin. Jojonya nggak ada konfirmasi. Iya dulu iya kali iya, ya. dia mungkin Nggak, mau break izin dulu. dulu. Iya, Nggak izin, dia nggak langsung izin. ke tidak pinggir menghargai gitu. wasit bisa juga. Tapi kalau kalian itu pernah ada pengalaman nggak sih sama wasit? Kalau gue kayaknya enggak ya. Gue pernah dapat kartu merah sih, World Champ. Iya pernah. Pernah. Satu-satunya kartu merah di World Championship Wah, Jakarta. bagus dong lu. ngapain? Rekor dong, Hah? viral. Ngapain? Mukul raket ke net. Nah, itu kan ada juga, berarti kan ada, wah, gue ada kartu merah. Tapi wasit juga sama kali, wasitnya pengen gaya-gayaan aja. Iya, Masa waktu itu nggak gue pernah sekali. keluar gitu. Iya. Lo pernah nggak, Gray? Gue sih selama di internasional kayaknya enggak dah. Gue masih ada ayam aja. Cuman belakang-belakang ini kalau di dunia tarkam-tarkam kayaknya langganan gue tuh kalau buat ngomel-ngomelin wasit. Sering banget gue kena. Ada kartu juga gitu kan? Ada kartu juga. Kartunya sama warnanya? Sama, dia main kartu remi, ngajakin gue main. Soalnya kan Kartu kalau remi. kartu, ya kan kalau kartu kuning tuh nggak ada denda kan. Iya. Merah tuh ada denda Iya, 500 denda US. Kartu merah. Sama ada kartu hitam. Kalau ada yang kurang tahu, Ya diskualifikasi. diskualifikasi. Jadi ada kartu kuning itu masih peringatan. Kartu merah itu poin buat lawannya. Satu Satu poin. poin. Sama didenda 500 US. Sama ada kartu hitam. Itu udah benar-benar mukulin wasitnya kali. Gak Tapi biasanya kalau kartu hitam itu kenapa sih? Tapi pernah loh, Emang kartu hitam pernah keluar di Olimpik loh. Itu ya, itu kenapa gara-garanya? Di Olimpik 2012, Iya, iya, Kak Grace Grace waktu kena, Grace Melly. Cimeli. Terus Yuyang. juga Yuyang juga kena. Oh, iya. Itu tragedi banget kan, gue di situ sebagai sparring waktu itu gara-gara nggak masuk. Jadi nyaksiin apa yang terjadi, kartu hitam itu keluar. Itu hitamnya sih hitam banget, hitam hitam metalik. banget, hitam legem. Jangan ngomong hitam, ntar ini lagi hitam putih. Enggak. Ntar sudah minta maaf. Ya itu keluar jadi udah didiskualifikasi aja. Tapi kalau kartu hitam itu ada denda nggak sih? Nggak deh. Eh, Kayaknya dendanya nggak bayar deh. Sanksinya nggak boleh main kayaknya deh. Iya lah, itu Iya udah waktu parah itu banget. seingat gue begitu mereka dapat kartu hitam mereka didiskualifikasi, diusir keluar dari lapangan plus diusir keluar dari mes Olimpik. Dan sanksi dari BWF ada nggak sih? Iya, Berapa lama mereka gitu ya? kalau nggak salah waktu itu lebih dari 6 bulan itu nggak boleh ikut kompetisi. Oh, Dan oke. kalian tahu waktu di sono itu semua TV tuh Nyarinya itu ya? nyarin muka mereka Breaking dan mereka news. ditulis mereka dapat kartu hitam. Itu kan ya, Serem. ya serem banget kayak gitu kan. Terus habis itu kita Gregoria Mariska Tunjung. Terus gimana? Mariska Tunjung kalah lagi first round sama Zhang Baiwen. Tunggal putri nih harus gimana ya kita ngebahasnya ya? Ya menurut gue sih Harus turun. level lah. Paling Iya nggak oke biar dapat kepercayaan diri. Soalnya- Nah, sekarang kan mainnya 300 di Belanda. Berarti harus bisa- Jerman. Harus bisa juara ya. Ya paling enggak 8 besar semi paling enggak kan PD-nya dia naik gitu. Daripada dia main 750 first round, main 1000 first round. Malah makin ini ya, malah makin ketekan Drop, ya. Anjir iya. gue kok kalah-kalah mulu. Coba Iya. dia agak turun lagi kelasnya, dia bisa juara terus naik lagi bangkit Iya. suasana. Apalagi kan race Olimpiknya baru tahun depan. Tahun depan kalau dia udah PD kan bisa enak bersaing. Daripada sekarang kalah buat race Olimpik begitu juga kan sayang gitu. Ya buat tunggal putri semoga main-mainnya bisa main turun lah ya. Terakhir, ganda putri. Apri Fadia kalah sama Tina Perli. Wih, Ana itu Tiwi lagi juga kalah. rising star Malaysia. Tapi Tina itu bagus banget mainnya. Bagus banget Malaysia. Tina Tuh. Perli. Klop. Iya, kemarin nonton itu memang kayak nggak ada celah aja. Iya. Bener-bener bagus, perfect Rapat, banget. dia semua nutup semua ya. Iya bener-bener Nggak ada celahnya ya. cepet, defense-nya oke, serangannya juga itu kecil-kecil badannya gila loh serangannya, bener-bener kencang Cepet, banget. speednya juga dapet. Iya speednya juga hebat banget.
pokoknya rapi banget mainnya dan dia jadi apa ya? Jadi sejarah kan ya? Sejarah. Mereka pertama kali Sejarah kan ya? karena terakhir ganda putri Malaysia di Super Series itu 2008, Chen El-Hui, Wong Peti. Terakhir. Habis itu ya ada Vivian sama Wen Tapi Kewe nggak sebagus terlalu ini ya, gitu. nggak booming lah. Nggak booming. Nah, tapi kenapa setelah setelah juara di French dia nggak main di Jerman? Sama lah kayak Sowoik juara dunia nggak main di Jepang Oh Open. dia tarik gitu. Iya, Kalau menurut gue tuh kayaknya ngejaga aura aura sih. ngejaga Aura juara aura dulu. juara. Momentumnya Harusnya kalau dulu iya nih. kan udah bagus banget nih, udah top banget nih juara. Tapi kalau dimasukin lagi pasti Kalau kalah kalau kalah pasti kan di Malaysia nggak disambut. iya Ya. kan berarti Ya, mumpung lagi juara-juaranya lagi top-topnya Balik mending dulu lah. Beristirahat dulu lah. Lagi wangi nih. Menikmati dulu biar dapat dulu ya PD-nya biar mungkin dapet. juga persiapan World Super Series kan, Iya. tour gitu. Jadi emang kebanyakan juga kalau abis juara-juara Yang gede gitu. Turnamen juara-juara besar yang sih, gede, ya. besoknya pasti istirahat. Ya dulu juga banyak kan kayak Owi Butet juara All England balik nggak Iya, main Swiss, rata-rata kan kayak gitu. Iya, iya. Oke lah. Ngejaga Setelah itu World Junior Champion 2 perak 1 perunggu. Menurut kalian Aduh, ini kalau World Junior loh. Ini panggungnya ini kita junior ini. bisa dibilang gagal banget ya, gagal lah. Kalau dilihat dari Hasil. history 2018, 2019. 17 juga ada juara Grego sama Rinov Mentari. Nah, Iya. itu. Itu pun Pokoknya final juga. All final 2017 kita dapat emas, 2018 kita dapat emas. All final lagi 2017 all final mix. Iya. 2018 All mix all final. final. 2019 Leo Daniel dapat emas. Sekarang nggak dapat apa? Ya walaupun dapat tiga medali. Tiga medali. Beda warna nih. Dua perak, satu perunggu. Tapi kan kita nggak ada emas. Ya kalau dibilang gagal ya. Gagal. Tradisinya nggak nyambung gitu. Nah, tidak bisa mempertahankan tradisi kejuaraan dunia junior. Bergunya juga kalah sama Taiwan malah kalah. Iya, menang sama Cina kalah sama Taiwan Iya. ya. Tapi kalau kemarin kita nonton nih, kalau lu kan pasti ngikutin nih yang kemarin junior. Kalau menurut lu secara tekniknya nih, ganda putra sama ganda kan itu ketat banget tuh skornya. Menurut lu gimana sih penampilan mereka? Kalau yang Putra Patra itu gua mainnya sih udah oke Itu banget. kayaknya Nggak ada luck. Ya, yang kayak tadi bilang tuh kalau misalnya mau main bagus itu walaupun nggak ada luck, Nggak ada luck. drawing Iya. itu apa sama poin-poin. Kalau udah 20 sama, itu udah bukan faktor teknik apa udah bukan apa-apa lagi tuh. Stamina bukan, itu tinggal Iya. faktor luck. Kalau berani ya? kalau Putra Patra itu menurut gua sih nggak ada luck doang. Gitu. Tapi kalau ganda putri menurut gua salah game plan. Salah banget game plan. Kelihatan ya. Kelihatan banget. Masa lo Cina tenaga kuat, lu mau main defense? Aneh banget. Lah kenapa lu nggak nyerang sih? Kan pertahanan terbaik adalah menyerang. Kalau kata Kapten Tsubasa nih, Iya. pertahanan terbaik adalah menyerang. Lah di defense. Padahal Padahal ini kan bukan bukan karakternya kita kan, maksudnya main defense tuh bukan karakter Iya, kita, kita kan gitu. mainnya kan selalu cepet nolop apa Iya. gimana. Dan jadinya banyak ngangkat, sana kan smash-nya kenceng-kenceng. Diangkat 10 kali, nyemes 15 kali. Iya, diangkat itu kan ganda pengangkut air kayak Ganda Gattuso. Nih, gue mau nanya nih ya, ini kan kalau misalnya pemain-pemain kalah semua, pasti netizen kan bilangnya, wah pemainnya nih degradasi, apa, pasti pemainnya yang disalahin lah. Iya, iya. Sebenarnya ada nggak sih, ya harusnya kan pemain, pelatih, pengurus kan dia berkesinambungan kan. Yes. Kenapa sih nggak ada loh, gue selama ini nggak pernah dilihat tuh, netizen pasti bilangnya kenapa nggak pelatihnya aja sih degradasi, pengurusnya sih degradasi, selalu pemain. Ya gue sebagai atlet ngerasa, gue suka baca komen-komen ya, kasihan aja gitu gila pemain kita. Ya siapa sih pemain yang pengen kalah juga, dibulunya udah lu degrade aja lu baru main ini kalah, degrade aja degrade. Ya tapi kan kenapa nggak, emang bisa nggak sih sebenarnya? Ini gue mau nanya ya, gue Ya, kita nggak tahu nih. sharing. Gue sharing nih, bisa nggak sih sebenarnya yang di degrade itu sebenarnya pelatih atau pengurus? Gitu? Harusnya kan kalau pelatih harus bisa dievaluasi. Makanya sekarang di PBSI itu ada kontrak per 1 tahun atau 2 tahun. Mungkin kalau dia nggak ada hasil bisa diganti, pasti diganti. Tapi menurut gue. kalau gua dengar ya, kalau dulu tuh memang benar gua dengar ada kontrak pelatih 2 tahun per 2 tahun per 1 tahun. Tapi dengar nih gua nggak tahu sih. Katanya sih untuk tahun yang pengurusan ini katanya sih udah nggak ada kontrak. Jadi kayak ya udah lu kapan aja Oh, jadi bisa sekarang. diganti gitu. Tapi kebanyakan ya gue sih agak mau membela atlet ya. Kasihan banget gila baru main kalah dibully ya. langsung. Degrade. Nah, gue bilang, loh, kok ini pemain aja kan sebenarnya pemain, pelatih sama pengurus kan harusnya kan kompak solid dong. Nah, bokap lu kan dulu pelatih di Cipayung. Iya. Dapet nggak kontrak dulu? So gue telepon sekarang. Tahu, ntar kapan-kapan bisa kali ya BBN-nya kita
panggil ke sini lagi ya. Kita Iya. tanyain tuh pelatih-pelatih gimana. Biar lebih rinci. Oke, balik lagi ke World Junior Championship. Esther, Esther menurut gua Semifinal. penampilannya udah oke banget loh. oke. Tapi menurut gua enggak. Karena Menurut lu nggak? semifinal, oke. Set pertama dia main bagus, Iya. set kedua dia kalah. Set ketiga, poin 7 sama. Ada decision wasit tipis-tipis lah, out masuk tipis-tipis. Jadi diuntungin Cina. Setelah itu langsung thread. Gila, Cinanya cuma nunggu doang. Mati sendiri semua. Di lob out, nyemes pinggir-pinggir, nyangkut, net nyangkut. Kena psikis ya berarti. Kena Kena psikisnya. mentalnya dia. Kena mental ya. Iya, berarti kan harusnya ya nggak tahu ya dia bawa tim psikolog atau enggak. Ya kan nggak bisa nyaman pelatih doang, kan pelatih nggak tahu Psikis anaknya psikis ya? anak tuh kayak gimana sih, kan beda-beda tiap pemain. Motivasi, balik lagi ke motivasi berarti. Sebenarnya psikolog dulu juga kita pas di Cipayung ada kan ya? Ada tapi Psikolog? memang kita nggak maksudnya kalau kita pertandingan dia nggak ikut ya. Iya, nggak memang ikut. ada aja gitu. Belum ada ya apa menurut kalian perlu nggak sih dia psikolog itu ikut ke setiap turnamen? Mungkin Perlu untuk lah, nggak kalau level menurut kecil lah, level gede-gede 500 sampai 1000. Kalau menurut gua perlu lah. Jadi kalau misalnya ada pemain nih tegang misalnya mau main, aduh kok gua ngerasa nggak enak. Kenapa nih? Mungkin bisa sharing-sharing, ada Kasih buat masukan ya? kasih masukan teman lah buat sharing. Harusnya sih perlu. Ya kan karena kan psikolog ya Ngerti, fungsinya ngerti, kayak iya, gitu fungsinya gitu, kan buat- ngikutin iya. atlet gitu. Menenangkan lah gitu. Oke, habis itu sekarang lagi German Open. Kemarin Leo Daniel udah main, lawannya Azerbaijan. Asmi sama Ade Rizky. Nah, Nah, itu kan itu. orang Indo. Tapi Udah dia- jadi paspor sana. Udah keluar sana. Iya. Dia dulu pemain klub di Indonesia juga. Iya, ya. Terus sekarang Ade itu banyak home base-nya di KL. Latihan sama Gojin Wei dan kawan-kawan. Kalau yang Asmi itu banyak home base di Swiss, main Liga Swiss kan. Liga Swiss. Tapi mereka udah paspor sana gitu. Kebanyakan emang yang mungkin bisa dibilang kalah saing di sini ya. Iya, Kalah opportunity lah, cari opportunity. Kalah lah. saing di sini tapi dia nyari kesempatan, pemain kita ini nyari kesempatan di luar. Kebetulan di luar juga menerima, jadi kenapa enggak? Iya, bener sih. Mungkin kita juga gara-gara kebanyakan pemain juga kali ya. Kita kebanyakan pemain sih sebenarnya. Kita kebanyakan pemain terus juga mungkin Nggak terlalu kesempatan- banyak Apa wadahnya. kurang nampung di Iya. PBSI-nya? Ya pasti Ya, nggak semua mungkin bisa juga. lah, Gray. Nggak semua bisa langsung dikirim-kirim gitu. Jadi ada kayak ada apa sih giliran ya, Iya, kayak iya. nunggu giliran gitu. Tapi mungkin ya itu yang terjadi karena terlalu banyak, kesempatannya juga nggak sebanyak itu. Pemainnya Jadi banyak. pemainnya banyak yang harus cari ya, opportunity sendiri. Tapi ya nggak ada salahnya dong. Ya kan Kenapa banyak enggak, juga gitu. yang pindah kayak itu Asmi sama Ade, dulu Dani bawa ke Singapura, Ronald Susilo. Iya. Banyak juga yang banget. bisa. Banyak banget gitu. Nah, sekarang kan lagi Hilo Open. Nah, terus kemarin Leo Daniel udah menang sama Ade Rizky. Besok lawannya Hoki Kobayashi. Seed kalian? number one. Menurut kalian? Bisa lah. Bisa. Kita harus optimis terus sama pasangan Leo Daniel ini. Iya kan, karena kan ini Hilo nggak full tim. Iya. Kevin Sinyo nggak ada, Iya. Dedis Hasan nggak nggak ada, ada. Fajar nggak ada, Apri nggak ada. Jangan sampai Tunggal aja kan yang full jangan tim. sampai jadi tumpuan juga, jangan sampai jadi beban juga buat Leo sama Daniel. Seenggaknya cobalah ini ya, kalau misalnya ketemu seed satu jangan dia sidit nih, gue pemain apaan, harus wah dia seed satu nih, masa gue nggak bisa. Dia harus nunjukin sih Nah, sebenarnya ya. motivasinya lagi aja, motivasinya harus benar-benar yuk bisa yuk, gue bisa nih. Nah, lu Dep, Mungkin. gimana? Dep? Ya kalau menurut gua ngelihat dari penampilan Leo Daniel dari kemarin cukup menjanjikan ya. Iya. Cukup menjanjikan loh. Maksud gua mau dia lawan siapapun mereka Nggak bisa takut gitu iya, ya. mereka ada di level itu juga gitu loh, bisa Walaupun misalnya bersaing. walaupun misalnya mainnya kalah, tapi seenggaknya poinnya bisa fight Iya, lah. Iya, maksudnya kelasnya tuh nggak kalah gitu. Iya. Menyenangkan lah Iya ngeliatnya. enak ditontonnya tuh memang udah satu kelas nih gitu, tinggal ya itu tadi Timing, ada luck. timing, ada lucknya nggak, berani nggak Iya, gitu iya, kan, iya. tinggal di situnya aja Iya, sih. Gimana cara menciptakan luck? Latihan, Ya latihan. berusaha dulu, kerja keras, mencoba segala cara Iya. dulu kan, ibaratnya Jadi gitu. kalau misalnya mau luck lu bagus para pemain Iya, harus berusaha sebanyak mungkin. Iyalah, Karena pasti. tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Betul. Jadi luck itu berdasarkan dari usaha yang paling banyak, nanti akan lucknya muncul sendiri. Di bawah tolong tulis. Kok gue jadi Argentina 22. 2022. Tolong. Tapi ya nggak sih, gue mau asal Iya, ngomong iya, tapi benar. Iya, iya, tapi benar. Setelah gue lihat-lihat nih Agri setelah jadi Bang Toib ya, bisa ditulis jadi Agri Teguh kan. Agri Teguh, yo. Iya. Bagas Fikri udah kalah, udah out lagi. Angkat koper lagi. Ya, angkat koper lagi. Selama dari juara All England, dia tuh kayaknya kalah hampir selusin 12 Hancur-hancuran kali. ya udah. Iya, pertama
gimana harus Babak gimana ya? belur. Ya kita kan sebagai netizen nih, kita kan sebagai pengamat. Ngeliatnya kan gue lagi nih, gue lagi yang Enggak kan mix, dia kan mix, dia kan ganda. Ganda. Aduh, jadi Menurut lu, panas Le, ya di sini. harus gimana, Le? Juara oke lah, juara online ya. Oke. Juara online. 1 2 3 4 5 6 7 8 hampir Selusin. selusin lah. Langsung kalah pertama. Iya. Why? Kenapa? Ya harusnya ya mungkin diturunin dulu levelnya daripada sayang kan. Iya. Dia yang nggak tahu ya, mungkin strateginya untuk dia tetap race Olimpik gitu. Tapi kan kalau kayak gini juga nggak bisa bersaing kalau kalahnya babak pertama. Memaksain kehendak. Iya gitu. Kalah. Nih kan, Apa harus dipisah dulu biar fresh? kalau Tapi buat sayang, dipisah kalau nggak gitu bisa sih, karena kan sayang ya. semuanya udah ada partner semua dan rankingnya Iya. bagus-bagus semua. Si Pram sama Yere, walaupun Yere masih cedera gitu, dia udah di top 15 kan. Iya. Leo Daniel juga udah oke, udah settle. Ya sebenarnya gimana dianya sih? Gimana Kembali dianya? lagi ke motivasi Anaknya, diri iya. sendiri. Jangan, kalau menurut gua nih pengalaman pribadi ya, maksudnya ya jangan terlalu terbeban dengan label itu gitu loh. Maksudnya Oh, setelah iya, lu mungkin juga. juara itu, ya udah lu pas naik podium, oke lu juara All England. Begitu lu turun dari podium, ya udah dari nol lagi, lu Iya. bukan juara lagi. Dia juga belum juara Iya, selain jadi yang lain. setiap ngikutin pertandingan baru ya udah ini cari kesempatan juara Ini lagi. kita bukan nyalain lu kenapa kalah mulu. No kenapa offense, kalah no mulu. offense. Ini Enggak. nggak ada Ngebahas apa-apa ya. doang. nggak ada. Iya. Cuman kita mencari solusi terbaik. Karena kan sayang pernah juara orang itu nggak mudah loh tuh orang Iya. tuh. Maksudnya kalau udah pernah juara harus gimana nih? Ya mungkin tadi Ya kemarin sih lihat di Prancis mainnya oke sampai quarter menang sama Goseve sama Isudin kan. Tapi yang lawan yang Pohan itu maksudnya ya kesempatan juga gitu. Ya walaupun dia ngalahin Sinyo ya. Iya, tapi kan tetap ada kesempatan gitu. Iya, maksudnya nggak ketemunya Yang pasti yang monster iya, gitu loh. gitu. Maksudnya ya gitu. banyak-banyak refreshing dulu kali ya. Balikin lagi. Ya ke bisa diri juga sendiri. sih jenuh terlalu banyak ya. bisa Iya, sih. jenuh juga bisa. Ya enjoy dulu lah, enjoy life dulu. Mungkin ya jangan kelamaan juga, mungkin berapa hari. Iya. Healing, hilung. Iya. Mungkin paling nggak bisa. usah ikut pertandingan dulu beberapa gitu kan biar fresh. Soalnya plong kita gitu. menyayangkan banget pernah juara All England tapi tiba-tiba langsung Iya. penurun gitu. Nyungsep gitu. Iya, zup. Aduh, sayang. Ya menurut kalau gue mikirnya dia mendingan turun sih 300, gope 300 deh. Iya. Kan nggak kalau sekelas Bagas Fikri nggak mungkin di 100 atau challenge. Gope lah. Gope atau 300, tapi kemarin 100 juga ngeri sih yang main Hejiting, Zohaudong gitu-gitu sih. Sekarang udah serem-serem rame juga. semua ya, gua Ya rasa karena ya. mau cari Olimpik poin itu. Cari biar poin. bisa main di turnamen gede buat race Olimpik kan. Iya, karena kan sekarang ada yang peraturan PBSI itu Iya, kan, kalau lu ranking berapa Iya, lu iya. baru bisa ikut gitu kan. Nah terus abis itu setelah Hilo itu jeda berapa minggu ada Australia Open. Australia Open ganda putra 3 pasang, Sabareza, Asik. Fajar Dedis. sama Dedis. Gue mengharapkan sabar Reza biar dunia Iyalah. biar tarkaman. Ini tumpuan tarkam menuju internasional. Ini peluru gua ini. Ini peluru berarti gua. ini menunjukkan kalau tarkam itu sebenarnya kelasnya bisa naik ke Ini internasional. peluru gua ini peluru Jadi gua. jangan sampai macam-macam. pelurunya nih. Main tarkam tapi kelas kita tetap asik. Tetap internasional. tetap Gua internasional internasional dong. Ya kan kemarin sempat nggak jadi main di Perancis karena peraturan ranking itu. Ah, Ya sekarang ya kita siapin stroke bosen lah, apalah, semua udah gua kasih. Mudah-mudahan bisa fight. Amin, Emang amin. drawingnya nggak Terlalu nggak bagus. mudah juga gitu. Pertama lawan Taiwan, kalau dia lancar lawan yang juara Jepang kemarin dari Cina. Tapi kayaknya Cinanya juga kan karena muda kan naik turun. Nggak tahu ya di Australia biasanya koknya gimana. Mudah-mudahan sih koknya kencang, angin. Ada angin kan? lebih nyaman buat mereka kan kalau main. Kalau kok berat sih kayaknya prei dah. Kayaknya sih gitu. Tapi mudah-mudahan koknya kencang. Iya, Oke amin. gitu. Soalnya kita dari semua pemain-pemain kita kayak kalau buat power gitu dari negara luar kayak kita masih kalah Kalah power. ya. Cuman kita bisa dibilang kita menang di speed lah. Sama skill sih Iya, Indonesia tuh iya. skill. Iya, skillful banget. Skill Indonesia tuh the best lah. Tapi ya mungkin kalau Eropa, China, Korea gitu kayak tulangnya emang besar-besar gitu. Beda sama kita ya. Iya. Ya makanannya beda. Dia dari kecil keju, kita makannya apa? Pemain kita Bubur tuh ayam. lebih lentur ya. Iya. Kita lebih lentur gitu. Nggak Bakat terlalu alam stiff nggak sih? gitu. Bakat. alam kalau menurut gua sih. Main kita tuh bakat alam. Ya kayak lu gitu, Gri. Nggak ada. Nah, tapi bakat. yang sayangnya malah Fajarian bisa ketemu Koes sama Bang Hasan 8 besar. bisa ketemu di Bisa ketemu Ketemu duluan. sendiri nih. Aduh. Iya, itu sayang banget kan? Sayang kan maksudnya. Iya, udah jauh-jauh. Kenapa nggak all final gitu? Oh, mungkin mau sama-sama Reza kali. Iya. Amin. Mudah-mudahan waktu itu gua ngomong final ya. Mudah-mudahan kejadian lagi kayak Singapura waktu itu tuh.
karena pernah berada di titik itu juga kan, pernah Iya, final. siapa tahu dong, kan nggak ada yang tahu nih. Ya mudah-mudahan sabar aja bisa final lagi. Amin, Lawannya amin, tahu bisa ketemu Fajar nggak ya? Gue belum lihat drawingnya sih. Antara itulah. Iya. One by one dulu lah, one by one. Iya. Iya. Tapi By jangan step. terlalu over, Iya. jangan over. Itu kayak pemain-pemain Iya, jangan step over. by Soalnya gue nggak pergi ke sana. Oh, lu nggak pergi? Oh, lu mantap Gue bang. doa aja dari sini. Oh, nih. lu mungkin mau sama kita di sini. Iya di sini. Mengamatin dari jauh aja. Iya, iya, iya. Tapi Australia juga nggak full tim. Fadia nggak main, Iya. iya kan? Terus Nyoman Anatiwi sama Ripka deh kalau nggak Nggak, salah. ya nggak yang gede-gede banget nggak Iya, iya. inilah. Si Nyo juga nggak main. Nggak main. Berarti Single kesempatan. juga Jojo Ginting nggak main. Apri berarti udah nggak Abis dia mungkin nunggu hasil itu World Tour. World World Tour Tour. itu. Desember ya itu ya. Bisa masuk atau kira-kira Apri ya World Tour? World Tour itu jadi yang fix nih sekarang Indonesia baru Ahsan Hendra sama Fajar. Dua. Yang udah fix qualifying, tuh. iya. Apri itu masih nunggu karena dia kan udah nggak bertanding lagi, nunggu hasil pair lain gitu. Masih bisa kesalip berarti Iya gitu masih ya? bisa. Masih Sekarang bisa dia rankingnya bersalip 7, World Tour rankingnya 7. Karena yang diambil kan World Tour itu 8. 8. Delapan. Dan Jadi satu sekarang negara cuma boleh 2 maksimal. Iya. Jadi misalnya dari 1 sampai 8 ada 3, ya satu Cuman pasti satu kebuang. dibuang. Jojo sama Ginting juga salah satu yang tapi belum fix Belum masuk. fix banget. Baru masuk gitu. Nix juga renov tapi juga belum fix sih. Belum fix. Iya. Nah, tapi sekarang kan World Tour-nya mainnya di Cina lagi. Iya. Udah dulu kan sempat di Dubai lama. Lu main di Dubai ya? Main di Cina main, di Dubai main. Nah, terus terakhir tuh udah pindah-pindah tuh. Udah di Iya. di Bali, terus di Thailand. Menurut lo di Cina World Tour dengan shuttlecock berat, karpetnya oranye, I- aneh banget tuh karpet oranye. yang pasti gue beberapa kali ikut World Tour untuk di Cina itu bolanya selalu berat. Itu yang pasti tuh. Karena kan Cina powernya pada Iya, gede-gede. bolanya selalu berat. Dia Iya, pasti pengen mengunggulkan tuan rumah lah Iya. pasti. Tapi yang gue bisa bilang hebat banget Cina itu mau main di provinsi manapun, Punya hall venue-nya itu bagus banget. Bener-bener bagus banget. Ya tempat gua kan kampung waktu itu. Iya. Namanya Tsinghua itu. Punya hall gede, bagus. Kan lu berapa lama ngelatih di Cina? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu semua fasilitasnya Semuanya oke. Terus lu pakai bahasa apa lah di situ lah? Itian-tian kei lah. Oke, Keniten kei. Wo pucet. Hauce Nah, gitu dong. menurut kalian evaluasi dari Denmark, French untuk sekarang lagi jalan German Open kan. Tapi untuk persiapan Australia Open harus gimana teman-teman buat persiapan ke sana? Stamina. Kalau dari gue sih pribadi stamina. Karena kalau untuk pertandingan itu mau skill segimanapun, permainan lu bagus segimanapun, kalau staminanya nggak ada, nggak bisa memumpuni, abis-abisan permainan lu nggak bakal keluar. Stamina waka-waka Stamina oke, enggak. Pokoknya staminanya harus benar-benar dijaga banget. Lo Dep? Kalau dari gua kan stamina udah. Kalau dari gua mental sama psikis anaknya Iya. harus siap Setuju. dulu. Jadi kita udah latihan capek-capek tapi sampai sono Kalah. kitanya ragu-ragu, takut begini, takut begitu. Jadi mainannya nggak keluar, kalahnya non teknis lagi, capek loh kalah non teknis itu. Tapi menurut kalian perlu nggak bawa psikolog? Ya kalau menurut gua pribadi ya, pandangan gua kalau untuk melihat atlet-atlet yang sekarang yang muda-muda dengan kondisi mentalnya yang kita lihat di layar kaca itu seperti apa, gua rasa mereka masih butuh didampingin. Kalau Setuju. dulu memang mungkin nggak terlalu karena kita pola pikirnya bisa lebih dewasa ya nggak sih? Lebih cowboy. Iya, lebih bandel lah gitu. Tapi kalau yang sekarang gua rasa kayaknya perlu deh. Karena kan dari kalah-kalahnya juga kalah-kalah non teknis semua, Iya. udah unggul Kalah. unggul kalah. Ya mungkin salah satu untuk mensiasatinya ya bawa psikolog. Jagoan lo siapa di Australia Open? Gue tetap Raja Sabar. Lo? Gua juga lu deh. Karena kan temen lah, Raja Sabar kan buat biar bisa menunjukkan kalau mereka itu walaupun masih turun tarkam tapi di internasional masih tetap bisa bersaing. Gua Seluruh Indonesia gua lah. pasti boy lah. Oke lah, semua Ya, anak dia aja buah lah. lu. Oke lah. Pasti. Iya Tapi menurut gue sih emang peran pelatih itu penting ya. Apalagi turnamen internasional gitu. Karena kadang-kadang di lapangan suka buntu kan. Iya. Kita tuh suka buntu gitu. Udah nggak bisa mikir kalau nggak ada orang yang di belakang tuh. Udah ngawur-ngawur tuh pasti mainnya. Ya kan kalau pelatih sama pemain kan udah kayak mata uang. Jadi harus atas sama bawah harus benar-benar jalan bersama, Iya. nggak bisa sendiri-sendiri. Apalagi kalau misalnya atletnya banyak, ya pelatih misalnya ada 2 kan juga kebantu gitu kan. Iya. Ya. Oke, Jadi begitulah. sudah cukup pembahasan Australia Open. Kita tunggu minggu depan. Oke. Jangan lupa nonton terus PB Ina setiap hari Rabu
Selamat tinggal. Dadah. Thank you, Gri. Thank you, Dep. Thank you. Bye. Yo, beres. Yo.